Halo anak-anak kelas 7, bertemu kembali dengan saya Pak Aris di pembahasan kuis zat dan wujudnya bagian kedua. Sifat yang dapat diamati tanpa merubah zat penyusun disebut yang bukan sifat fisika, karena kalau berkarat sudah tidak bisa kembali ke awalnya. Air menguap merupakan sifat fisika karena tidak terjadi perubahan zat penyusun, sama-sama air. Batu, hitam dan putih sama-sama batu, berarti itu membuktikan sifat fisika. Hal ini membuktikan sifat fisika yaitu daya hantar listrik. Di gunung dan di pantai yang beda adalah ketinggian, berarti masalah tekanan. Diberi bumbu atau tidak diberi bumbu itu berarti masalah ketidakmurnian, berarti yang beda adalah kemurniannya. Karena semakin tidak murni atau semakin murni itu akan mempengaruhi titik didihnya. Matang hubungannya sama titik didih. Kalau titik lebur itu untuk mencair. Sifat yang dapat diamati dengan merubah zat penyusun disebut sifat kimia. Berikut bukan termasuk sifat kimia. Mencair, karena kalau mencair bisa kembali ke bentuk awal. Mudah terbakar termasuk kimia karena tidak bisa kembali ya. Makanan busuk, zat penyusunnya titik-titik dengan sebelum membusuk karena jelas beda sehingga termasuk kimia. Hasil reaksi oksidasi pada logam disebut karat. Perubahan yang dapat kembali ke bentuk awal disebut fisika. Kertas yang terbakar termasuk perubahan kimia karena dia tidak bisa kembali ke awal. Kopi meninggalkan endapan di sisi gelas. Artinya kopi dan gelas kan dua benda yang berbeda. Kalau berbeda berarti hubungannya sama adesi. Artinya adesi lebih besar. Gaya tarik antar partikel tak sejenis berarti lain, berarti adesi. Air dituang menggunakan tali adalah air dan tali adalah dua benda yang tidak sejenis, berarti adesinya yang lebih besar. Cembung terjadi karena sama-sama menyukai yang sejenis, berarti kohesi. Di tabung reaksi mengalami meniskus jekung. Pipa yang diameternya kecil disebut kapiler. Kalau adesi kurang dari kohesi, artinya kohesinya yang lebih besar, permukaan cairan pasti kan. Kalau kohesi berarti cembung berarti mengarah ke atas, maka justru permukaan cairannya pasti turun. Meniskus cekung berarti kan arah cairannya kan ke bawah, maka justru cairannya akan naik. Kapilaritas artinya yang cairannya naik itu terjadi karena adesinya yang lebih besar. Pipa kapiler pada kapilaritas disebut pori-pori. Kapilaritas terjadi pada cairan dengan meniskus cekung. Sekian video dari Pak Aris. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.